Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sutia, NIM 202014-348, kelas 2G. Di sini saya akan membahas sastra anak. Pada hakikatnya, semua orang senang dan butuh cerita, terlebih anak yang memang sedang berada dalam masa peka untuk memperoleh, memupuk, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan. Lewat cerita anak, bahkan kita yang dewasa dapat memperoleh, mempelajari, dan menyikapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sastra anak di sekitar kita. Sebenarnya sastra anak merupakan sesuatu yang tidak amat diakrabi dan sekaligus dapat dijadikan sastra strategis untuk menanam, memupuk, dan mengembangkan berbagai nilai yang ingin kita wariskan kepada anak sebagai sarana pembentukan karakter. Bagian dari sastra anak, syair, tembang-tembang donanan, dan lagu-lagu anak. Cerita yang didongengkan oleh ibu ketika anak menjelang tidur. Hidup keseharian kita bersama anak mau tidak mau hampir selalu bersentuhan dengan sastra anak. Sastra anak berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran dewasa tidak masuk akal. Misalnya, kisah binatang yang dapat berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Buku anak, sastra anak adalah buku yang menetapkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Bahasa sastra anak masih lebih lugas, apa adanya, dan tidak berbelit. Alur cerita harus juga sederhana, mudah dipahami dan diimajinasikan, tidak berbelit dan tidak kompleks. Karakter tokoh yang lebih menunjukkan pada karakter yang sederhana dan familiar, sehingga anak juga merasa dekat dengan mudah mengenali hubungan antara alur dan karakter. Karakter dengan berbagai aksi dan peristiwa terlihat langsung dan jelas serta mudah dikenal hubungan sebab akibatnya. Siapakah yang disebut anak itu? Yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah anak-anak usia 1 hingga kurang lebih 12 tahun. Sedangkan orang yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah orang yang berusia 0 tahun sampai dengan sekitar 12 tahun. Jadi, anak yang dimaksudkan dalam sastra anak itu adalah orang yang berusia 0 tahun sampai sekitar 12 atau 13 tahun. Atau anak yang sudah masuk dalam masa remaja awal. Genre sastra anak. 1. Realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus benar-benar ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam realisme, yaitu cerita realisme, realisme binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. 2. Fiksi formula. Sebagaimana sebutannya, fiksi formula seolah-olah telah memiliki formula, rumus pada alur, pola karakter, dan lain-lain yang bersikap stereotip. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif, cerita romantis, dan novel serial. 3. Fantasi. Cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima akal. Cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima sehingga sebagai
sebuah cerita dapat diterima oleh pembaca. Jenis sastra yang dapat dikelompokkan ke dalam fantasi ini adalah cerita fantasi, fantasi tingkat tinggi, dan fiksi sains. 4. Sastra tradisional. Istilah tradisional dalam kesastraan menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah mentradisi, tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan dikisahkan secara turun-temurun secara lisan. Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam genre ini adalah fabel, dongeng rakyat, mitologi, legenda, dan epos. 5. Puisi. Sebuah bentuk sastra disebut puisi jika di dalamnya terdapat pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Bahasa puisi tentulah singkat dan padat, dengan sedikit kata, tetapi dapat mendialogkan sesuatu yang lebih banyak. Untuk puisi anak, kesederhanaan bahasa haruslah tetap menjadi perhatian tersendiri, dan kadang-kadang keindahan sebuah puisi justru terletak pada kesederhanaannya itu. 6. Bacaan non-fiksi. Tidak semua buku non-fiksi dapat dimasukkan ke dalam genre ini, khususnya buku-buku yang tidak memperhatikan keharmonisan bentuk, bahasa, dan isi sesuatu yang diungkapkan. Baca non-fiksi yang sastra digunakan secara artistik, sehingga jika dibaca oleh anak akan memperoleh pemahaman dan sekaligus kesenangan. Ia akan membangkitkan pada diri anak perasaan, keindahan yang berwujud efek emosional dan intelektual. Bacaan non-fiksi dapat dikelompokkan ke dalam subgenre itu informasi dan biologi. Inilah pembahasan dari sastra anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.